Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang bapak cintai. Pada siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang beliau izinkan atau beliau kasih kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar pada siang hari ini. Anak bapak semua, pembelajaran kita pada hari ini atau KD-nya mengenai yaitu pengertian perdagangan antar daerah dan pengertian perdagangan antar negara. Sebelum kita nanti masuk kepada proses perdagangan antar daerah dan antar negara, alangkah lebih baiknya kita dulu mengkaji itu apa itu perdagangan. Anak bapak ada yang bisa menjawab apa itu perdagangan? Ya, perdagangan itu proses jual beli barang ataupun jasa dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Namun pada zaman nenek moyang kita dahulu, yang pada waktu itu belum ditemukan uang, mereka nenek moyang kita dahulu itu melakukan sistem pembayaran yang dikenal dengan barter. Itu pertukaran antara barang dengan barang yang setimpal atau yang sama-sama disepakati. Jadi perdagangan adalah proses atau interaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat. Sekarang pada pembahasan pertama kita akan masuk kepada perdagangan antar daerah. Apa itu pengertian perdagangan antar daerah? Perdagangan antar daerah yaitu perdagangan yang diselenggarakan antar satu daerah dengan daerah yang lainnya di dalam suatu negara yang sama, atau dikenal juga dengan istilah perdagangan domestik. Adapun faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah antara lain faktor produksi yang dimiliki atau SDA yang dimiliki di suatu wilayah tersebut. Misalnya, daerah Wonowoso terkenal tanahnya subur, lebih menghasilkan banyak sayuran dibandingkan daerah yang berada di Gunung Kidul. Atau di Sumbar, misalnya, daerah Pariaman lebih banyak menghasilkan kelapa dibandingkan dengan daerah Kota Padang. Hal itu pasti akan memicu stabilitas harga. Faktor geografis inilah yang akan mendorong para pelaku pengusaha untuk menjual barangnya ke daerah yang lain. Yang kedua, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah yaitu perbedaan tingkat harganya. Contoh, di kampung A, mayoritas tanaman tersebut adalah tanaman durian. Otomatis ketika musim panen datang, harga durian akan menjadi turun di tempat tersebut. Untuk itu, demi melancarkan harga pasar atau agar nilai jualnya tinggi, maka masyarakat A menjual hasil panen duriannya ke tempat B yang di situ tumbuhan duriannya jarang. Yang kedua, manfaat perdagangan antar pulau atau daerah. Menyediakan kelengkapan kebutuhan pokok bagi konsumen. Karena perbedaan hasil sumber daya alam antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun akan berbeda. Dan dengan adanya proses perdagangan antar daerah ini, maka saling menutupi kebutuhan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang akan diproduksi dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan baru bagi para pelamar kerja. Poin yang kedua adalah perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, jarak ataupun lokasi tidak lagi menjadi batas bagi seseorang untuk memasarkan produknya. Di era globalisasi ini, semuanya serba instan, serba mudah. Apa itu perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara yaitu proses perdagangan yang dilakukan suatu masyarakat dalam suatu negara
terhadap masyarakat negara lainnya. Adapun ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya, yang kedua perpindahan modal atau investor, yang ketiga pemindahan tenaga kerja, yang keempat perpindahan teknologi, dan yang kelima penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku atau pangsa pasar. Adapun aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas, yang pertama ekspor, yang kedua impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, dan para pelakunya kita sebut dengan istilah eksportir. Dan tujuan utama ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan, dan alat yang pembayaran digunakan biasanya adalah alat mata uang asing atau dolar. Adapun negara kita, Indonesia, juga termasuk ke dalam negara pengekspor terbesar pertama, yaitu kelapa sawit, yang kedua karet, yang ketiga tanaman coklat. Namun ada yang miris yang terjadi di negara kita ini. Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar, tapi pada kenyataannya Indonesia masih bergantung kebutuhan pokoknya pada negara tetangganya, seperti gula, seperti garam. Bahkan Indonesia memiliki atau salah satu negara dengan salah satu yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, namun pada kenyataannya Indonesia masih juga mengimpor garam dari luar negeri. Kenapa ini bisa terjadi? Tak lain tak bukan adalah keputusan yang diambil oleh pejabat kita yang mementingkan keuntungan pribadi dari transaksi impor tersebut. Harusnya dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya dan wajib bagi Indonesia menjadi negara pengekspor, bukan pengimpor, terutama di bidang pangan, gas, dan tambang emas. Oke anak bapak semua, kali ini bapak akan membagi kelas kita menjadi dua kelompok. Pertama kelompok A dan B. Kelompok A tugasnya yaitu mencari tahu upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor, dan kelompok B tugasnya untuk mencari tahu bagaimana atau upaya apa yang bisa dilakukan masyarakat ataupun pemerintah Indonesia untuk tidak tergantung terhadap impor bahan pokok. Oke, anak bapak semua, sampai di sini materi kita hari ini. Silakan persiapkan materi kita buat besok yang telah bapak berikan tadi. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.